Kejadian terbakarnya tempat penampungan minyak ilegal ini, sedikitnya 2 korban mengalami luka bakar, 11 rumah hangus terbakar, serta ada juga 11 motor dan 3 unit mobil minibus juga ikut terbakar. Menurut salah satu saksi mata yang juga ketua RT 04 di Desa Ibul 2 Pemulutan, Ogan Ilir mengaku kejadian terbakarnya begitu cepat. Api terlihat sudah membesar dan berbunyi ledakan dari drum tempat penampungan minyak. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Data sementara, sepeda motor ada berapa? Sepeda motor semalam ada 11. 11 sepeda motor. Iya. Ada korban jiwa ada Pak? Belum hati Pak. Cuma ada yang ada luka-luka. Luka ringan terbakar oleh ada kekena kaca ini. Iya, gitu. Jangan kaca. Bapak waktu kebakaran posisi awal mana Pak baca tahu awalnya? Kita udah tahu kronologis kejadian waktu kita sudah datang di TKP, api sudah besar. Kita cuma tinggal ngerasa warga bagaimana kan menanggulangi yang belum kenal. Rumah Bapak Dewek kenal? Tidak, terima kasih kita bantu sama masyarakat ini, kita arah ke yang belum kenal ini kita basahi kayak itu kan. Semalam mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kejadian kira-kira kurang seberapa 7. Sampai jam berapa Pak api bisa padam? Jam 10. 10. Dengan bantuan warga? Warga dengan ada mesin seadanya kan, tidak dibantu oleh Banwir kan. Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP Robi Sugara, bersama tim identifikasi Polres dan Polda Sumatera Selatan memasang garis polisi serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah TKP yang dilakukan serta keterangan saksi, tempat penampungan BBM atau minyak ilegal ini merupakan milik Asnawi. Sebelum kejadian, telah dilakukan bongkar muat minyak ilegal ini dari mobil pick-up ke tempat penampungan dengan menggunakan mesin pompa. Dari mesin tersebut, keluar percikan api yang langsung menyambar tempat penampungan minyak hingga terjadi ledakan kebakaran. PLH Bupati Ogan Ilir, Aufa, yang datang ke TKP meminta warga untuk sabar atas musibah yang terjadi ini dan meminta kepada warga untuk tidak melakukan usaha minyak ilegal yang membahayakan diri sendiri dan juga bahaya bagi masyarakat sekitar jika terjadi seperti ini. Kami minta masyarakat juga ikut mendukung dan memahami dan memaklumi bahwa ya usaha seperti ini bukan tidak boleh, tapi harus betul-betul dikondisikan dengan baik. Tempatnya pun harus tempat yang representatif, tidak seperti ini. Tempatnya mungkin di lokalisasi, bukan di tengah-tengah perkampungan masyarakat. Sehingga kalaupun terjadi kebakaran ya tidak berakibat kepada terjadi kebakaran di pemukiman. Artinya pemerintah artinya ada izinnya. Nah, kalau nggak ada izin nggak boleh, namanya ilegal. Siapa yang mengizinkan? Maksud saya pemerintah boleh mengizinkan masyarakat untuk berusaha, ya kan? Membuka usaha boleh, ya. Siapa melarang untuk berusaha? Tetapi harus usaha yang legal, harus mendapatkan izin. Kemudian izinnya juga jangan sembarang izin, harus dilihat dulu. Misalnya tempatnya kira-kira berbahaya nggak? Atau tempatnya representatif tidak? Kalau tidak boleh diizinkan. Nah seharusnya kalau misalnya saat ini, Polres OI serta tim Lapor Polda Sumatera Selatan masih melakukan penyelidikan. Ahmad Romawi, PAL TV.